Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Wulandini dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Hari ini saya akan berbagi materi mata kuliah kecerdasan emosional tentang pentingnya mengenal kecerdasan emosional. Mengenal kecerdasan emosional, kenapa penting? Sebagian masyarakat umum di Indonesia masih menganggap bahwa kesuksesan seseorang didasarkan pada kecerdasan intelektual saja. Namun, jika dipikirkan kembali, apa jadinya seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual tetapi tidak mampu mengendalikan emosi dirinya sendiri? Yang terjadi justru orang tersebut yang dikendalikan oleh emosinya, sehingga kemungkinan besar kegiatannya terhambat karena emosi yang terlalu mengendalikan dirinya. Sebagian besar orang menganggap emosi itu adalah sebuah perasaan yang berkaitan dengan amarah. Namun, sebenarnya emosi adalah sebuah perasaan yang timbul dari dalam diri seseorang dan tidak selalu berupa amarah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi adalah suatu keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Setelah kita memahami arti dari emosi sebenarnya, apa sih kecerdasan emosional itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antara sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar. Aristoteles dalam The Nicomachean Ethics memberikan pelajaran. Orang menjadi marah itu mudah, tetapi marah dengan orang lain yang tepat, waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, maksud yang jelas, itulah yang sangat sulit. Berikut ini adalah beberapa alasan kenapa kecerdasan emosional enggak kalah pentingnya dari kecerdasan intelektual. Yang pertama, kecerdasan emosional yang baik akan memberikan motivasi yang kuat. Yang kedua, kecerdasan emosional yang tinggi akan membuat kamu lebih dipercaya. Yang ketiga, kecerdasan emosional yang tinggi mencerminkan pemikiran dan perilaku yang positif. Menurut Goleman, tahun 1996, ciri-ciri individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi adalah yang pertama, memiliki kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan dapat bertahan dalam menghadapi frustasi. Yang kedua, dapat mengendalikan dorongan-dorongan hati sehingga tidak melebih-lebihkan suatu kesenangan. Yang ketiga, mampu mengatur suasana hati dan dapat menjaganya agar bebas stres, tidak melumpuhkan kemampuan berpikir seseorang. Yang keempat, mampu untuk berempati terhadap orang lain dan tidak lupa untuk berdoa. Berikut ini adalah contoh seseorang dengan kecerdasan emosional yang rendah. Pada tahun 1985, Steve Jobs dikeluarkan dari Apple, perusahaan yang dibangunnya sendiri. Saat itu, karyawan dan rekan-rekannya tidak banyak yang membelanya. Selain menjadi korban politik kantor akibat sepak terjang mantan CEO Pepsi John Sculley, dikatakan Steve Jobs juga jadi korban dari sikapnya sendiri. Sudah jadi rahasia umum bahwa di balik kejeniusannya, Steve Jobs punya sumbu pendek. Ia gampang meledak dan marah jika ada yang tidak sesuai dengan jalan pikirannya. Akhirnya ia pun terlempar keluar. Namun, nasib akhirnya masih berbaik hati kepadanya. Ia dikaryakan kembali. Namun, banyak yang mengatakan justru ada baiknya Steve Jobs dikeluarkan dari Apple. Sikapnya menjadi lebih ramah, juga lebih bersahabat. Perpaduan kemampuan teknis dan sikapnya yang lebih baik itulah yang membuatnya mampu membawa Apple menjadi sukses hingga akhir hayatnya. Begitulah, di balik kepintaran orang-orang yang jenius seringkali bukanlah masalah teknis yang membuat mereka jatuh dan gagal, tapi persoalan cara pengelolaan diri dan interaksinya. Itulah yang seringkali kita sebut dengan kecerdasan emosional atau EQ, Emotional Quotient. Sekian materi mata kuliah kecerdasan emosional yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.